روحي حبا في المنام إليك رام كل قربا سيدي لبيك قلبي في المدينة وجد السكينة قال يا نبينا السلام عليك قلبي في المدينة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Muslim Araki dari kelas B2 Prodi Manajemen Jawa. Pada kesempatan kali ini saya punya salah satu makam yang ada di B2, yaitu makamnya Mbah Yasin. Untuk penjelasan selanjutnya langsung saja. Mbah Yasin adalah salah satu tokoh yang sangat disegani oleh masyarakat Jekulo. Nama asli beliau adalah Mbah Sukandar. Beliau lahir di desa Kajen, Margoyoso Pati. Ayah beliau bernama Haji Amin dan ibunya bernama Salama. Sejak kecil beliau sudah yatim piatu sebab ayah beliau meninggal saat pergi ibadah haji dan dimakamkan di Robik. Setelah itu beliau diangkat menjadi anak oleh Mbah Abdus Salam. Beliau pada masa remaja sudah mencari ilmu ke berbagai pesantren, diantaranya yaitu ada pesantren Sidogiri yang diasuh oleh Mbah Nawawi. Lalu setelah itu beliau berguru juga kepada Mbah Khalil Bangkalan di Madura dan masih banyak lagi. Setelah itu beliau menikah dengan seorang wanita yaitu bernama Mutiah, yaitu anak dari seorang kiai dari Jekulo yang bernama Kiai Yasir. Kiai Yasir sendiri merupakan orang pertama yang mendirikan pesantren di desa Jekulo. Akan tetapi pesantren ini kurang mendapat perhatian dari generasi berikutnya, sehingga keberadaannya kurang diketahui banyak orang. Oleh karena itu, secara formal pesantren Mbah Yasin adalah yang pertama didirikan, yaitu pada tahun 1918, mengikat kelestariannya sampai sekarang masih ada. Mbah Yasin itu mempunyai pengaruh yang sangat besar dan sangat signifikan bagi masyarakat Jekulo sendiri, terutama dalam bidang keagamaan dan pendidikan, yaitu dengan mendirikan Ponpes Sembarang pada tahun 1918, yang dimana pondok pesantren tersebut menjadi tempat belajar dan tempat tirakat untuk para santrinya. Yang kedua, ada meningkatkan kualitas hidup seperti moral dan pengetahuan masyarakat, bukan hanya kepada santrinya tetapi diajarkan kepada masyarakat sekitar. Yang ketiga itu ada meningkatkan semangat dalam melawan atau memerangi penjajah, yaitu guna mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Kitab Dalailul Khairat itu disusun oleh Abi Abdillah Muhammad bin Sulaiman Al-Janjuli. Kitab ini berisi 400 sholawat campuran yang dikumpulkan beliau pada saat di Madinah, karena beliau terkesan dengan anak kecil yang bisa menaikkan air sumur tanpa timba. Sedangkan Mbah Yasin sendiri itu mendapatkan tradisi puasa Dalailul Khairat itu dari gurunya yang bernama Mbah Amir bin Idris Cirebon. Kemudian beliau mengajarkan kepada para santrinya ketika di Bareng Kudus. Kalau untuk pengenalan kepada masyarakat itu secara alami, maksudnya yaitu ketika sedang mengalami masalah ekonomi, masyarakat itu meminta solusi, lalu Mbah Yasin menyuruh tirakat puasa Dalailul Khairat tersebut, sehingga pengenalannya itu secara alami. Adapun untuk pelaksanaan adzan tanpa nada itu memang pesan langsung dari Mbah Yasin pada waktu itu. Untuk patokannya itu mengikuti adzan Mekah pada saat itu. Mengumandangkan adzan itu seringkali mengalami perubahan. Untuk sampai saat ini yang masih berlaku adzan tanpa nada itu di sebelah Masjid Gerbang Barat Kota Kairo. Adapun untuk pelaksanaan kunut najilah sendiri itu Mbah Yasin mengajarkan langsung untuk menambahkan kunut najilah di setiap sholat 5 waktu, karena beliau merasa Indonesia itu belum menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Dan beliau juga merasa prihatin karena negara Indonesia itu belum sepenuhnya memihak kepada umat Islam. Adapun untuk dasarnya itu memang ada di kitab Tuhfatul Atfal juz pertama halaman 32 yang menyatakan bahwa kunut najilah itu diperbolehkan untuk dibaca di setiap sholat 5 waktu.
Adapun untuk pandangan masyarakat sendiri itu ya mengikutinya dengan baik, terbukti masih berlaku sampai sekarang. Adapun untuk respon ulama atau tokoh lain terhadap tradisi keagamaan yang berbeda dengan masyarakat lain, itu ya pastinya ada perbedaan pendapat. Misalkan Mbah Yasin sendiri itu tradisinya seperti puasa tirakat, sedangkan Mbah Abdus Salam itu sendiri melarang tirakat karena mondok itu untuk tempat belajar, bukan untuk tempat tirakat. Adapun untuk pelestarian seperti tradisi puasa tirakat di zaman sekarang itu ya masih berlaku atau bertahan sampai sekarang. Jika dilihat itu santriwati itu masih banyak yang mengamalkannya dibanding santri laki-laki. Kalau untuk pelestariannya yaitu dengan mengenalkannya kepada santri-santri, dan untuk mengamalkannya itu dilihat dari personal individu masing-masing. Kalau untuk ritual Mbah Yasin sendiri yang jarang diketahui banyak orang itu ya tapa atau bersemedi di sebuah gunung. Untuk Mbah Yasin sendiri, menurut cucu beliau yang bernama Mbah Alamul Huda, Mbah Yasin sendiri itu mempunyai persinggahan di puncak Gunung 29. Dan beliau melakukan semedi itu selama 3 tahun di puncak 29 Muria Kudus. Kalau dari pandangan masyarakat Jawa sendiri itu memaknai dengan baik. Maksudnya selagi tradisi-tradisi dan adat-adat tersebut tidak melanggar syariat dan ada dalil yang jelas tentang agama tersebut, maka apa salahnya digunakan. Kalau untuk harapannya, diharapkan tradisi seperti puasa tirakat itu diamalkan, karena dengan tirakat itu bisa menjadi kekuatan batin dan sebagai pagar awak terhadap hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu, tirakat juga berguna dalam mengatasi masalah ketika terjun di masyarakat sekitar. Cukup sekian dari saya, semoga itu tadi ada manfaatnya dan kira semua. Bila ada tutur kata yang kurang baik, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.